Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Erlangga dari kelas H, NIM B201403889. Di sini saya akan menjelaskan bab akuntansi sektor publik tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sektor publik. Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan politik praktik manajemen pemerintah yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, dan pembangunan dan pengawasan dan pemeriksaan serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dan atas aktivitas yang dilakukan. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah politik, sehingga setiap disiplin ilmu, ekonomi, politik, hukum, dan sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertimbangan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, hutang, dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi, serta sektor informal. Selanjutnya, faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik, dan masa jaringan internasional dan kelembagaan. Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain keagamaan, suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan. Selanjutnya, faktor demografi atau kependudukan yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan penduduk, pertumbuhan struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Selanjutnya, tentang value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu elemen ekonomi, elemen efisiensi, dan efektivitas. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa 3 elemen saja belum cukup. Perlu ditambah 2 elemen lain, yaitu keadilan atau equity dan pemertaan atau kesetaraan atau equality. Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain 1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. 2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 3. Menurunkan biaya pelayanan publik. 4. Alokasi belanja yang dapat lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan uang publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakter sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu pertama, tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi,
dan sistem akuntansi yang digunakan. Tujuan akuntansi sektor publik. Pada tahun 1970, American Accounting Association dalam Glynn 1993 menyatakan bahwa tujuan ekonomi akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk satu, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan pertanggungjawaban mengelola secara tepat dan efektif. Akuntansi sektor publik yang terkait dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang perkembangan akuntansi sektor publik. Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang sangat dramatis. Pada tahun 1970, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Akuntansi selanjutnya saya akan menerangkan tentang akuntansi sektor publik dan good governance. Pengertian good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Selanjutnya, tentang karakteristik good governance menurut UNDP. UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance yang meliputi 1. Participation, 2. Rule of law, 3. Transparansi, 4. Responsiveness, 5. Konsensus, 6. Equity, 7. Efisiensi dan efektivitas, 8. Accountability, 9. Strategi vision. Dari 8 karakteristik tersebut, paling tidak terdapat 3 hal yang dapat dioperasikan atau dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu penciptaan transparansi, akuntansi publik, dan value for money. Selanjutnya, bab selanjutnya menerangkan tentang akuntabilitas publik. Fenomena yang dapat diambil dari perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Pengertian akuntabilitas publik sendiri yaitu adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit ke unit kerja kepada dinas pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemendali pusat atau pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal sendiri yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Artinya, akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Elwood pada tahun 1993, Elwood menjelaskan terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, kedua, akuntabilitas proses, ketiga, akuntabilitas program, dan keempat, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya dengan bab privatisasi. Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, dan nepotisme dan sumber pemborosan negara. Pada yang dan keinginan dalam era globalisasi akan menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan, yaitu pertama, regulasi dan political pressure, kedua, social pressure, keempat, ranking behavior, kelima, ekonomi dan efisiensi. Selanjutnya tentang bab otonomi daerah. Perkembangan akutansi
khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi besar. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR nomor 15 MPR 1998. Secara teoritis desentralisasi ini diharapkan